سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا ولكنا بها إذا نسيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah Masjid Al-Abrar yang saya hormati dan segenap pendengar Radio Menara 3 di mana saja Anda berada. Tama-tama marilah kita bermuhadharah hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertahmid, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga diri kita dapat hadir ke majelis ini untuk bersama-sama mengaji mengharap ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan selalu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan singkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nantinya dapat bersama-sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kitab Mirqatus Su'udut Tasdiq secara kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq sampai halaman 6. Wattabi'ina wattabi'ina ay lahum walau fil iman faqat wa dakhala usatul mu'minin wa qasdu bihadat ta'mim fi du'a li'annahu afdalu riya annahu sallallahu alaihi wasallam daraba man qala ighfirli warhamni thumma qala lahu ammim fi du'aika fa inna baina du'ail khasih wal 'amih kama baina samai wal ard. Wattabi'ina dan tabi'in, mudah-mudahan salawat dan salam artinya rahmat dan keselamatan juga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yaitu tabi'in mereka adalah yang mengikuti lahum ay lahumus sahabah, yaitu kepada sahabat, yang mengikuti perilaku sikap dan sahabat, yang mengikuti sahabat, yang menjadi santrinya sahabat. Walau fil imani faqat, walaupun hanya sekadar di dalam beriman saja, artinya beriman kepada sahabat. Apa yang dikatakan, apa yang dibawa oleh sahabat hanya sekadar beriman, tidak melakukan istilahnya. Fadakhala usatul mu'minin, maka masuk di sini ya, masuk dalam kategori tabi'in, yaitu usatul mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman di waktu zaman tabi'in ya, setelah wafatnya Rasulullah. Orang-orang yang beriman yang bermaksiat pun masuk dalam kategori tabi'in walaupun bermaksiat ya, walaupun bermaksiat hanya sekedar beriman terhadap apa yang dibawa oleh disampaikan oleh para sahabat, di mana sahabat adalah menyampaikan apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting, ini perlu diperhatikan. Orang sekarang kan gampang mengkultus orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang berbuat kejelekan, keburukan. Kultus mudah menghina, mudah memakinya. Ya, padahal Rasulullah sendiri itu sebenarnya menangis ketika ada umatnya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Rasulullah sendiri menangis, pengennya Rasulullah ya, inginnya Rasulullah seluruh umatnya masuk ke surganya Allah ya. Di suatu saat pernah di akhirat nantinya, di mana nanti itu setiap umat, setiap manusia masuk ke surga itu bukan digiring atau bukan langsung dari Allah, tapi Allah memasrahkan kepada tokoh-tokohnya dari kalangan manusia. Karena nggak mungkin ya, sebagaimana di sini kita tidak bisa
langsung bertemu dengan Allah secara secara langsung, ya. Karena kita makhluk, ya. Alam makhluk itu nggak bisa menjumpai ya azali, menjumpai Allah yang yang khalik, nggak bisa secara hak, ya. Namun dalam artian nantinya pun di akhirat, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa nanti di akhirat urusan surga dan neraka pun itu dipasrahkan juga kepada tokoh-tokohnya, guru-gurunya, ya, termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika suatu saat ada beberapa orang yang memang beberapa para nabi, ya, sudah duduk di di kursi-kursi para anbiya, ya, sudah duduk di kursi-kursi anbiya di surganya Allah, ya, yang mau berangkat menuju masuk ke surganya Allah. Namun ada satu kursi di depan yang masih kosong. Nah, ketika ditanya oleh Allah, mana Muhammad, kok kursinya masih kosong? Beliau tidak mau masuk sebelum umatnya masuk semuanya. Nah, coba bayangkan, sebelum umatnya masuk surga semua, beliau tidak mau masuk, sehingga beliau datang ke neraka cari umatnya, datang lagi cari umatnya. Hingga kalaulah ada umat yang memang tidak bisa disyafaati, ya, tidak mendapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis, ya. Orang-orang di neraka rata-rata, ya, ada orang yang dicari itu adalah orang-orang yang beriman juga, walaupun dia bermaksiat, dicari oleh Rasulullah, dicari, ya, dengan syafaat beliau angkis, ya. Jadi kalau di Mafahim Yajibu Antusahah yang dikarang oleh guru saya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, di sana dijelaskan memang, ya, bahwa syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk beliau diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengentas umatnya yang ada di neraka, dientas, ya, diajak masuk ke surganya Allah, ya. Itu memang ada dari kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa dihisab, Kila sebagian ulama mengatakan sab'ina alfan, ada sekitar 70.000 yang nantinya bighairi hisab, tanpa dihisab, masuk surganya Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun selebihnya, yaitu tadi, selebihnya perlu dihisab semuanya. Dan mereka yang ada di neraka pun, mereka nantinya juga akan mendapat syafaat dari baginda, karena sampai beliau juga menahan, setiap para anbiya itu memiliki doa yang mustajabah, ya, doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, para anbiya memohon, melakukan jatah doa tersebut itu digunakan di dunia. Namun Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak menggunakannya di dunia. Beliau gunakan nanti di akhirat untuk sebagai cadangan untuk membantu mensyafaati para umat-umatnya. Sampai seperti itu, saking cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Imam Nawawi, termasuk tabi'in yang senantiasa mendapatkan doa kita, doa para ulama, ya, doa termasuk para musannif. Di sini katakan, ya, bahwa sholawat dan salam
juga atas sahabat dan tabi'in, tabi'in kan begitu. Seringkali juga khususan pada sahabat, wat tabi'in, wat tabi'in kan begitu. Nah, tabi'in itu masuk dalam kategori tabi'in itu bukan hanya orang yang beriman yang soleh saja, tidak. Masuk dalam kategori tabi'in di sini disebutkan itu yaitu orang yang beriman, ya, hanya sekedar iman kepada sahabat, iman terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat, percaya yakin terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat, itu sudah dinamakan mukmin, sudah dinamakan mukmin. Walaupun tidak melakukan, walaupun dia bermaksiat, dikatakan di sini fadakhala usatul mukminin, maka masuk bagian dari kategori tabi'in usatul mukminin, yaitu orang-orang yang bermaksiat di kalangan orang yang beriman. Yang penting beriman. Ya. Ini masuk tabi'in, masuk dalam kategori tabi'in. Ini Masya Allah tabarakallah. Sehingga Rasulullah sendiri sangat berharap, ya, seluruh umatnya masuk surganya Allah semuanya. Lah kenapa kita ada orang Islam, ada orang yang beriman, gara-gara ngelakoni maksiat wis gedenge atau bencinya luar biasa, ya, bencinya luar biasa. Bahkan memaki, menghina, ya, mengajak orang lain benci lagi, ya. Sikap orang mukmin, ya, yang harus ditunjukkan, ya, sikap orang mukmin min ahlus sunnah wal jamaah, kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, ketika melihat mukmin lainnya melakukan kemaksiatan, seharusnya satu, itu bukan membencinya tapi mendoakannya, ya, mendoakan orang mukmin tersebut agar supaya insaf dan berhenti dari perbuatan maksiatnya dan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, mendoakan juga agar supaya anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, dan umat mukmin lainnya tidak terpengaruh dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, gitu loh ya. Itu seharusnya. Yang ketiga, sikap yang ketiga yang harus ditunjukkan apa? Kalau kita mampu datangi, nasihati, ajaklah dia keluar dari kemaksiatan tersebut. Begitu. Itu yang seharusnya disikap menjadi sikap orang mukmin. Kenapa? Karena mereka juga saudara kita. Ya. Mereka juga saudara kita. Ya, maka kita harus melihat mereka seperti saudara sekandung. Coba seandainya adik kita, ya, adik kita melakukan kemaksiatan, kejahatan, apakah harus kita benci, kita maki, kita hina, kita kucilkan, kita tebarkan, kita sebarkan keburukannya, kita sebarkan kejelekannya, apa seperti itu? Tidak kan? Sudah seharusnya kita datangi dengan lemah lembut, kita ajak mereka keluar dari kemaksiatan tersebut. Itu seharusnya sikap orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya. Walau di mana orang yang beriman tersebut melakukan kemaksiatan atau keburukan. Gitu. Nah, kalau kita merasa tidak mampu, ya sudah, doakan saja. Doakan saja. Bukankah yang menjadikan orang mukmin melakukan kemaksiatan, kejahatan, keburukan itu juga takdir dari Allah. Seandainya
Seandainya takdir itu diberikan pada kita, naudzubillahi min dzalik, apa yang terjadi? Kalau seandainya takdir tersebut dibalik oleh Allah, ya, yang memaki, yang semula membencinya, memakinya, menghinanya, dibalik oleh Allah menjadi dia yang melakukan kejelekan, menjadi dia yang melakukan keburukan, ya, maka apa yang terjadi? Naudzubillahi min dzalik, ya. Akhirnya apa? Ya, dibenci juga, dihina juga, dimaki juga, kan begitu. Bagaimana seandainya kita yang dimaki? Naudzubillahi min dzalik, kan begitu. Lah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita sebagai umat yang beriman harus betul merasakan itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang yang beriman itu harus merasakan itu. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali mereka merasakan apa yang, ya, merasakan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, gitu loh. Bagaimana mencintai diri sendiri? Ya, kita kalau kita tidak senang dibenci, tidak senang dimaki, tidak senang dihina, maka janganlah kita menghina, memaki, mencaci, membenci mereka, gitu loh. Di sini jelas, ya. Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, termasuk tabi'in ini termasuk fadhala usatul mukminin, termasuk masuk pula dalam kategori tabi'in adalah orang-orang mukmin yang bermaksiat. Wa qasdu bihadat ta'mim, adapun yang dimaksud dengan mengumumkan, ya, lafaz tabi'in tersebut, ya, mengumumkan, yang dimaksud dengan lafaz tabi'in itu ialah diratakan, diumumkan fid du'ai, di dalam doa, fid du'ai, di dalam doa. Li'annahu karena sesungguhnya takmim, ya, li'annahu karena sesungguhnya takmim mengumumkan, maksudnya mengumumkan, meratakan, ya. Afdalun ialah lebih utama, riyah sebagaimana diriwayatkan, annahu dalam sebuah hadis, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darabah, memukul, ya, istilahnya memukul bukan dipukul keras, enggak, maksudnya ditegur, ya, darabah, ditegur, hanya ketika ada mangkola ifirli, ketika warhamni, ketika ada orang berdoa ifirli warhamni, langsung diginikan oleh Rasulullah, hei, langsung diginikan, begini, ya sahabat, langsung qala Rasulullah, ya, qala lahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tersebut, ammim fi du'aika, ratakan doamu, ojo ndonga awakmu tok, awakmu dewe, umumkan, ya, artinya jadikan umum doamu. Ketika ada orang, ya, sahabat mengucapkan ighfirli warhamni, langsung diginikan oleh Rasul, hei, ojo ngono, rotokno, nek sampean njaluk sepuro nang Gusti Allah, ojo kanggo awakmu tok, ojo kanggo awakmu tok, rotokno, umat Islam sak kabehne, umat sing beriman kabeh iki lho, jalukno pisan. Itulah yang dimaksud dengan amim fi du'aika, rotokno, umumkan, ya. Sehingga bukan hanya sekedar ighfirli, tapi ighfir lana, ighfir lana warhamna, seharusnya begitu, ya. Jangan ighfirli warhamni, tapi ighfir lana warhamna, ya. Waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warham li jami'il mu'minina wal mu'minat, ya, wal muslimina wal muslimat, begitu, ya.
Dalam artian apa? Seluruh umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat juga terkena doa kita. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh kita. Tandanya apa? Yaitulah Rasulullah sangat menyayangi seluruh umat, tidak pilih-pilih, sehingga Rasulullah sampai memohon kepada kita ya melalui sahabat, yang ketika sahabat itu berdoa secara pribadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa secara keseluruhan. Amin fi du'aika, umumkan di dalam doamu, rotokno, ratakan di dalam doamu. Fa inna bainad du'ail khassi wal 'ami, maka sesungguhnya di antara doa yang khusus wal 'ami dan umum, kama bainas sama'i wal ard ya. Doa yang khusus dan doa yang umum itu perbedaannya antara langit dan bumi. Itu jauh sekali ya. Karena gini, Pak. Orang yang berdoa pribadi untuk dirinya sendiri itu menunjukkan keegoisannya, hanya pengen awake dhewe sing disepuro, hanya pengen awake dhewe sing disayang, hanya pengen awake dhewe sing dadi wong apik. Lah itu egois namanya. Tapi akhirnya apa? Karena keegoisannya ya dia hanya dapatkan satu. Kalau dia berdoa kebaikan untuk dirinya, dia hanya mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau seandainya dia berdoa untuk seluruh dirinya dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sejumlah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya. Bukankah Rasulullah mengatakan in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha, kan gitu ya. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, dirinya sendiri. Nah, ketika kita mendoakan orang lain itu adalah kebaikan. Ketika kita memberikan, menebar kebaikan dengan doa tersebut, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosanya seluruh saudara-saudaraku dari golongan muslimin muslimat, mukminin mukminat di alam ini ya Allah, dan sayangilah mereka semua. Kan begitu ya. Jadikanlah mereka orang-orang yang baik, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa berbuat baik, bersikap baik, berucap baik, dan kumpulkanlah mereka semua bersama orang-orang baik. Jauhkan mereka ya Allah dari musibah, jauhkan mereka ya Allah dari kesesatan, jauhkan mereka ya Allah dari kemungkaran. Doa-doa semacam ini kan semacam sebuah energi yang diberikan kepada seluruh umat Islam, muslimin muslimat. Ya, pada akhirnya energi yang begitu banyak diberikan itu kembali semuanya kepada kita. Bleng. Gitu enggak? Paham ya? Maksudnya kembali lagi energi tersebut. Ketika sudah rata, energi tersebut akan kembali kepada kita. Gitu. Kalau kita berbuat baik kepada seluruh umat, banyakkan umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka kebaikan yang sudah sampai pada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat juga nantinya akan kembali pada kita. Itulah yang disebut juga masuk dalam kategori in ahsantum ahsantum bi anfusikum. Tapi kalau berdoa untuk dirinya sendiri, maka kecil sekali energinya, kecil sekali. Gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya Rasulullah juga menyarankan hingga sampai dipukul begini. Hei, donga aja kanggo awake dhewe tok. Dongokno sak kabehane dulurmu. Ngono. Rotokno dongamu. Amim du'aika. Sama gitu ya. Amim du'aika. Amma ba'du, dan sesudah itu, ai ba'dal basmalati, setelah mengucapkan, setelah membaca basmalah walhamdulillah dan alhamdulillah, wasyahadati wassalati dan
dan setelah membaca syahadat wassalatu wassalam dan salawat dan salam. Fahada, maka adapun ini matlul hadir fi dhihni, ialah sebuah matan al-hadir, yang ada, yang nampak, yang datang, fi dhihni, di dalam hati, ya. Al-matlul hadir fi dhihni, yaitu matan yang hadir di dalam hati. Juz'un, ialah satu juz latifun yang halus, ay saghirun dharifun, yang kecil dan bagus. Yassarahu, mudah-mudahan, yassarahu, yang memberikan kemudahan, ya. Yassarahu, yang memberikan kemudahan, hu, akan juz tersebut, akan juz ini, ya, akan kitab ini, maksudnya juz di sini ay kitab ini. Yassarahu, yang memberikan kemudahan, hu, kepada juz ini, sahala ay sahalahu, yaitu memberikan kegampangan, kemudahan, hu, akan juz ini, kitab ini, Allahu, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, lil mutawalina, agar supaya mudah, ya. Lil mutawalina, kepada orang yang memperoleh, ya, kepada orang yang memperoleh, bifahmi ma fihi, dengan pemahaman, ma, akan sesuatu, dengan pemahaman sesuatu, fihi, di dalam ma tersebut, ya, fihi, di dalam juz, fihi, di dalam kitab tersebut, wal amali, dan dapat melakukannya, bimuqtadahu, dengan apa yang memang diinginkan oleh kitab tersebut, yaitu oleh juz tersebut, kitab ini. Artinya begini, bahwa kitab ini ternyata telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami, ya, sehingga orang yang membaca, Allah berikan penerangan dalam hatinya dan diberikan hidayah untuk bisa melakukannya terhadap apa yang memang diinginkan oleh kitab ini, ya. Fima, di dalam sesuatu, ai fi bayani amrin, di dalam sesuatu, yaitu di dalam penjelasan yang menjelaskan, amrin, akan perkara-perkara yang wajib, yajibu, yang wajib, ya, perkara-perkara yang wajib, yajibu, yang wajib, ta'allumuhu, apa belajar, ya. Ta'allumuhu, apa belajar, hu, akan ma, minal alim, dari orang-orang yang alim, minal alim, dari orang yang alim, wa ta'limihi, dan juga mengajarkan, ya, mengajarkannya, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, ma, mengajarkan ma, yaitu isi daripada kitab ini, ya, mengajarkan, hi, akan orang-orang, lil jahil, yaitu bagi orang-orang yang bodoh, ya. Jadi wajib bagi orang yang bodoh, orang awam, untuk belajar, ya, belajar terhadap orang alim, ya, yang berkaitan dengan apa yang sudah akan isi dari kitab ini. Karena kitab ini sangatlah penting dan wajib diketahui, hukumnya wajib diketahui dan diajarkan. Bukan hanya wajib diketahui saja, tapi wajib diketahui, diajarkan, dan diamalkan. Karena berkaitan erat untuk pertama, ya, terhadap ketauhidan. Wal amalu, dan mengamalkannya, bihi, dengan ma tersebut, min imtithalil amri, dari melakukan perintah-perintah, wajtinabin nahi, dan menjauhi larangan. Lil khasi wal am, bagi orang yang pintar, bagi orang yang pandai, wal ami, dan orang yang bodoh. Baik orang yang pandai maupun orang yang bodoh wajib untuk mengetahui, untuk belajar dan mengajarkannya serta mengamalkan isi dari kitab ini. Ailil alim wal jahil, yaitu bagi orang yang pandai dan orang yang bodoh. Wal wajibu, dan wajib, min haitsu, dari sekiranya, wasfuhu, yaitu mensifati wajib tersebut, bil wujubi, dengan satu yang wajib, ma, akan sesuatu, ma, ialah barang, wa'adallahu fa'ilahu, yang
berjanji Allah siapa Allah fa'ilahu akan orang yang melakukannya bithawabi dengan pahala. Ya. Wa tawa'adu apa sih wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bithawab. Wajib itu adalah sesuatu wa'adallahu yang berjanji Allah siapa Allah fa'ilahu pada orang yang melakukannya, ya, melakukan bitawabi dengan pahala. Wa tawa'adah dan mengancam Allah, ya, tarikahu terhadap orang yang meninggalkannya bil iqabi dengan siksa. Ini wajib itu begitu. Ya, sesuatu yang diwajibkan itu apa, ya, yakni sesuatu yang apabila dilakukan Allah berikan pahala dan apabila ditinggalkan berikan siksa. Ai bistihqaqil iqab, yaitu dengan menghaki siksaan. Yang dimaksud tar bil iqab ai bistihqaqil iqab, yaitu menghaki siksa, akan mendapatkan siksa. Fala yunafi maka tidak mentiadakan, ya. Fala yunafi maka tidak mentiadakan ancaman, ya, ancaman Allah fil afwi pada pengampunan, ya, pada pengampunan. Jadi ancaman Allah dengan pengampunan bukan berarti ketika sudah seseorang bertobat kepada Allah, ya, setelah bertobat kepada Allah lalu Allah mengampuninya, itu bukan berarti setelah mengampuninya lalu hukum ini tidak berlaku lagi, tetap akan berlaku. Ya seperti gini maksudnya, seperti orang, ya, sholat wajib, ya, sholat fardu ini kan wajib dilakukan. Lalu ada orang yang meninggalkannya, ya, meninggalkan sholat wajib, maka dia ancaman Allah akan mendapatkan siksa. Lalu karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah ampuni dosa tersebut. Tapi bukan berarti sholatnya itu gugur, tapi tetap harus dibayar, itu, ya, dengan qadha, ya. Dan tetap sholat yang wajib tetap wajib bagi dirinya, ya. Bukan seperti pengampunan yang dimaksud yang terjadi di kalangan manusia, ya. Kamu harus melakukan ini. Wah, saya nggak mampu gini-gini, udah saya ampuni, berarti gak ngelakoni gak apa-apa. Gak begitu, tidak seperti itu maksudnya. Fala yunafil afwa, maka tidak mentiadakan akan pada ancaman Allah, ya, al-afwa akan pengampunan tersebut. Wa yakfi dan cukup fi sidqil wa'id, yaitu di dalam membenarkan ancaman tersebut, wujuduhu adanya ancaman tersebut, liwahidin bagi satu orang minal usati dari orang yang bermaksiat, dari orang yang durhaka, mal afwih bersama pengampunan, an ghairihi dari lainnya Allah, ya, an ghairihi dari lainnya wahid, ya, dari selain orang satu tersebut. Wa samaituhu dan dinamai apa juz kitab ini ai juz'un latif, juz yang latif ini Sulamut Taufik pada Sulamut Taufik. Jadi matan kitab ini adalah namanya Sulamut Taufik, matannya, ya, matan sulam ini. Ini kan sarahnya, ya. Namanya apa matan ini dinamakan Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, ya. Sulamut Taufik itu artinya tangga pertolongan, ya, ila mahabbatillah, ya, tangga pertolongan ila mahabbatillah untuk memperoleh cinta Allah ala tahqiq secara hakikat, secara nyata. Ai ala tariqil haq,
yaitu atas jalan yang hak, jalan yang benar, bil iqanih, yaitu dengan meyakinkan, ya, dengan meyakininya. As'alullahu, saya memohon Allah kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, illadzi dat la yajuzu, yaitu yang tidak boleh, ayun saba ilaihi, apa harus la yajuzu, yang tidak boleh, la yajuzu, yang tidak boleh, ayun saba ilaihi, apa harus membangsakan, ilaihi, kepada Allah, ya. Bukhlun, apa kebakhilan, ya. Jadi ketika kita memohon as'alullahal karim, ya, kita memohon kepada zat yang maha mulia, karena Allah itu termasuk juga Al-Wahhab, Ar-Razzaq, ya. Kita harus meyakini apa yang menjadi permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau kita tidak meyakini, oh kayaknya doa kita ditolak oleh Allah, itu berarti kita membangsakan Allah pada kebahilan. Berarti dianggap Allah pelit. Nah, ini hati-hati, ya. Hati-hati. Terkadang kita, oh aku dungoku gak diterima Gusti Allah. Lah bukan gak diterima, Pak. Karena kata-kata ud'uni astajib lakum, mintalah kamu sekalian kepadaku maka pasti akan aku beri. Cuman cara memberi Allah terhadap doa kita, terhadap permohonan kita tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Karena apa? Karena doa kita itu berlipat-lipat gitu loh. Nah, doa pokok kita, doa asasnya, doa dasarnya, setiap orang kan menginginkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya di akhirat baik dan di dunia baik, kan begitu. Maka ketika ada doa-doa rincian, doa-doa detail selanjutnya, itu mengacu kepada Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena yang tahu terhadap baik dan buruknya sesuatu yang diinginkan oleh hamba, baik kebaikan untuk akhirat dan dunia, Allah yang lebih tahu. Maka terkadang ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekayaan, ibaratnya, ya, berikanlah saya kekayaan. Nah, terkadang kekayaan saat ini belum baik untuk dirinya. Ya Allah, berikanlah saya mobil. Terkadang mobil saat itu belum baik bagi dirinya. Ya Allah, sembuhkanlah saya dari sakit. Terkadang sakit itu, sehat itu belum baik, ya, menurut Allah bagi dirinya di saat itu. Terkadang begitu. Yang tahu baik dan buruknya, ya, untuk hamba itu adalah Allah. Kita mohon, ya Allah, berikan saya kesehatan, lagi sakit. Padahal sakit tujuannya agar supaya kita mau mawas diri, merasakan, ya, banyak hal hikmah di balik sakit. Satu, merasakan betapa pentingnya sehat itu. Dua, merasakan betapa pentingnya waktu sehat. Sehingga seharusnya di waktu sehat diisi, ya, banyak hal yang kebaikan, untuk melakukan kebaikan, untuk ibadah dan sebagainya. Namun nyatanya ketika sehat dia banyak membuang waktu sia-sia. Maka Allah berikan dia sakit supaya dia mau menyadari betapa sehat itu penting. Betapa sehat itu penting. Yang kedua, terkadang Allah berikan sakit memang tujuannya untuk melebur dosa.
mengajarkan hamba agar supaya bersabar. Mengajarkan hamba agar supaya bersabar. Karena manusia memang seperti itu. Kalau tidak diberi sakit, dia tidak bisa untuk bersabar. Coba diberikan sehat terus, diberikan kenyamanan terus, kemewahan terus, ya nggak mungkin dia bisa bersabar. Wong segala sesuatunya tercukupi, sabar dari mana? Cuman terkadang dia tidak bersyukur. Nah gitu ya. Dengan itu, makanya hamba itu diberikan ketika sakit diajarkan untuk bersabar, ketika diberikan rizki oleh Allah itu diajarkan untuk bersyukur, gitu nggih. Itu. Terkadang kalau Allah berikan rizki semuanya, ibaratnya satu hari langsung 10 juta, blek, paling bersyukurnya cuma 1 kali, kan gitu. Alhamdulillah begitu. Wah, iki dikai pisan, alhamdulillah. Sesuke wis gak alhamdulillah maneh. Padahal 10 juta itu bisa untuk macam-macam, untuk bisa 1 tahun, mungkin 1 bulan, kan begitu ya. Wah, iki nek tak kai 10 juta maneh iku paling syukuri ping pisan. Wis saiki tak cirit-ciritae ngono kadang mbek Gusti Allah. Kei 1 juta, kadang kei wis 100 sae sak dina. Alhamdulillah, akhirnya ngono. Menene tak 100 maneh, alhamdulillah maneh. Kan ngono. Coba bersyukurnya setiap hari. Datang tidak datang rezeki itu syukur. Datang tidak datang bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Karena rezeki bukan hanyalah harta, sehat ini rezeki dan sebagainya. Itu kita diajarkan seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan pada kita dan sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bisri min asraril Fatihah. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, mari kita mohon Pak. Nah? Dan apa? Tahunan. Oh, nggak apa-apa. Tanah apa? Tanah apa? Artinya akikah. Akikah itu kan mengakikahi anak. Nah, bertepatan dengan hari itu juga hari 1 tahun wafatnya orang tua ibaratnya. Nah, bolehkah dijadikan satu? Boleh. Boleh. Kan yang penting tujuannya ketika akikah itu kan menyembelih kambing. Kalau anak laki-laki 2 kambing. Tujuannya adalah untuk akikah dan dagingnya dibagi-bagikan. Ya, secara masak, secara matang. Itu harus ada tujuan kayak gitu. Ya, tujuan kedua mengumpulkan orang untuk doa bersama sekaligus acara memohon doa ya untuk orang tua yang sudah wafat 1 tahun. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bon, ada yang itu nih? Enggak ada. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita memperoleh ridha dan cinta Allah dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bisri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين شر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة إنك سميع دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لحضرة النبي سر من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب يا مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله